Subscribe sekarang channel YouTube Novelas Kadina. Gratis. Bab 4371. Dosen meminum segelas anggur putih, dan ketika dia melihat sesuatu, matanya mulai melihat bayangan ganda. Dan kepalanya terasa pusing dan bengkak seperti ditinju. Adam tidak berani menipu ayahnya saat ini. Jadi dia hanya bisa menunggu ayahnya meminum cangkir itu. Sebelum buru-buru meminum sisa minuman keras di cangkirnya. Pada saat ini, stopwatch Charlie belum mencapai 1 menit. Melihat ayah dan anak itu terengah-engah seperti anjing. Dan wajah mereka semua memerah, dia tersenyum sedikit, melambaikan tangannya, dan berkata, "Ayo, minum kedua, tolong isi anggur untuk Tuan Fei." Kedua kaki Adam sudah mulai sedikit berayun. Tapi dalam menghadapi perintah Charlie, dia tidak berani untuk tidak mematuhi. Jadi dia harus mengambil gelas anggur dengan gemetar. Dan menuangkan 2 gelas lagi untuk dirinya dan ayahnya. Segera setelah itu, Charlie melihat stopwatch lagi, dan berkata, "Mari kita berpegang pada aturan lama, saya memberi Anda 1 menit untuk minum semua gelas anggur Anda. Dan jika ada yang melebihi batas waktu, mereka akan diberi 1 gelas lagi." Dosen meratap, "Pejuang muda. Jika saya minum seperti ini, itu akan benar-benar membunuh saya." Charlie melambaikan tangannya, "Jangan khawatir, kamu tidak bisa mati. Jika kamu benar-benar mati, kamu bisa datang kepadaku." Ini, dosen ingin menangis tanpa air mata. Dia berpikir dalam hati, "Ketika aku mati, bagaimana aku akan datang kepadamu?" Charlie berkata dengan santai saat ini, "Sejujurnya, kamu ayah dan anak harus benar-benar menemukan tempat untuk mencuri kegembiraan. Aku hanya membiarkan kalian berdua minum anggur. Sama seperti Anda, seorang ayah dan anak telah menyinggung saya sebelumnya. Dan mereka telah menjadi abu olehku, ayah dan anak lain menyinggung saya. Dan saya mengukirnya dengan pisau di dahi putranya." Kata-kata, miskin, dan bapak orang miskin, terukir di kepala ayahnya. Dibandingkan dengan mereka, kamu tidak tahu betapa beruntungnya kamu. Setelah berbicara, Charlie berkata lagi, "Jika Anda tertarik, aku bisa memanggil bawahanku yang pandai kaligrafi tubuh manusia. Dan minta dia untuk meninggalkanmu beberapa baris kaligrafi." Dosen bergidik mendengar kata-kata Charlie, sementara Adam merasa bahwa dia telah terukir di dahinya. Ada ledakan rasa sakit di dahinya. Sambil gugup, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap ayahnya, dan berbisik, "Ayah, aku sudah menghabiskan 1 cangkir, menggertakkan gigiku, dan meminum 2 sisanya dan itu akan baik-baik saja." Charlie mengulurkan jari dan menggoyangkannya, dia berkata dengan serius, "Tuan Fei, Anda masih memiliki 3 cangkir tersisa." Adam mengangguk cepat dan berkata, Ya. Yang Tuan Wade katakan adalah, aku punya 3 cangkir lagi." Dosen sudah merasa bahwa alkoholnya datang dengan cepat. Dia menggosok pelipisnya dengan kuat, dan berkata, "Oke, aku akan meminumnya." Setelah itu, dia mengambil gelas anggur, ragu-ragu selama 3 detik, dan menuangkannya ke perutnya. Adam tidak berani menunda dan buru-buru meminum cangkir kedua. Pada saat dosen menghabiskan segelas anggur keduanya, dia telah kehilangan kendali atas tubuhnya. Dia duduk di kursi. Merasakan sakit kepala yang membelah, dia tidak bisa mengangkat kelopak matanya sama sekali. Segera setelah itu, mereka mendengar dia bergumam, "Muda, prajurit muda, aku tidak bisa melakukannya." Begitu kata-kata itu jatuh, dia tiba-tiba pingsan. Charlie menggunakan energi spiritualnya untuk menyelidiki dan menemukan bahwa lelaki tua itu benar-benar koma. Jadi dia berkata kepada Parker yang berlutut di sampingnya, "Ayo, datang dan tuangkan dia cangkir ketiga." Parker tidak berani menurut, jadi dia segera berdiri, berjalan ke dosen. Isi segelas anggur dengan gemetar, cubit gigi dosen. Dan dengan hati-hati tuangkan minuman keras ke dalam mulut lelaki tua itu. Dosen sudah tidak sadarkan diri saat ini dan berada di bawah kekuasaan Parker. Jadi setelah tersedak beberapa kali, dia menelan gelas anggur ketiga. Bab 4372. Pada saat ini, Charlie menatap Adam, yang ketakutan, dan berkata, "Tuan Fei, apakah Anda pikir Anda dapat membantu diri Anda sendiri, atau haruskah saya memintanya untuk membantu Anda?" Adam berkata dengan cepat, "Saya akan melakukannya sendiri. Saya akan melakukannya sendiri." Setelah itu, dia buru-buru mengisi segelas anggur lagi.
menahan pusing yang parah, dan meminumnya dengan keras. Setelah itu, dia merasa bahwa anggur itu semakin kuat dan kuat. Dan dia tidak berani menunda lebih lama lagi. Dia buru-buru mengisi gelas terakhir saat dia berada di ambang koma, dan meminumnya dengan kepala tegak. Setelah meminum segelas anggur terakhir, perut Adam terbakar. Setelah 4 gelas anggur putih, dia sudah di ambang kehancuran. Melihat bahwa tugasnya telah selesai, dia akhirnya menghela nafas lega. Tapi, tiba-tiba, jatuh dengan keras ke tanah. Melihat ayah dan anak dalam keadaan koma, Charlie berdiri dan berkata kepada Sarah. "Sarah, aku tidak punya selera makan dengan 2 pemabuk, kenapa kita tidak pindah tempat saja?" Sarah menjulurkan lidahnya dan berkata, "Baiklah, aku hampir mabuk hanya dengan mencium bau anggur. Aku khawatir aku tidak akan bangun jika aku tinggal lebih lama." Charlie tersenyum, "Kalau begitu ayo cepat pergi." Parker di samping melihat bahwa Charlie akan pergi. Dengan cepat bertanya dengan gugup, "Senior, kapan kamu akan mengembalikan kultivasiku?" Charlie berkata dengan ringan, "Setelah kita pergi, Anda meminta seseorang untuk mengirim mereka ke bilas lambung. Adapun kamu, kembali saja dan berlutut sampai aku kembali. Jika mereka berdua bangun dan datang mengganggumu, beritahu mereka bahwa aku akan kembali malam ini agar mereka siap bertemu denganku." Parker ingin menangis tanpa air mata. Namun demikian, dia berkata, "Senior, saya tidak memiliki basis kultivasi sekarang. Begitu tetua Fei dan putranya bangun, mereka pasti akan mencoba memberiku pelajaran. Pada saat itu, saya tidak akan memiliki kekuatan untuk melindungi diri saya sendiri. Saya khawatir saya tidak akan dapat mendukung kepulangan Anda." Charlie berkata dengan dingin, "Beritahu mereka sebelum aku kembali. Tidak ada yang bisa mempermalukanmu, kalau tidak mereka akan menanggung risikonya sendiri." Setelah itu, Charlie berkata lagi, "Untuk kultivasimu, tunggu dengan sabar. Dan tunggu pembuangannya. Setelah orang-orangmu tiba, aku akan memutuskan apakah akan pulih untukmu atau tidak tergantung pada situasinya." Ketika Parker mendengar ini, dia hanya bisa menganggukkan kepalanya tanpa daya. Charlie tidak berbicara lagi, berdiri, mengambil Sarah, dan berjalan keluar dari ruang makan secara terbuka. Ketika para pelayan dan pengawal keluarga Fei melihat keduanya keluar, tidak ada yang berani menghentikan mereka. Karena mereka semua tahu bahwa Sarah adalah bintang besar. Dan merupakan tamu yang diundang oleh kepala keluarga Fei dan putranya. Tidak ada yang berani menghentikan tamu ketika mereka ingin pergi. Namun, banyak orang juga penasaran mengapa tidak ada gerakan di dalamnya. Masuk akal bahwa ketika para tamu pergi, setidaknya salah satu tuan tua atau tuan muda tertua harus keluar untuk menemui para tamu. Tepat ketika seseorang ingin masuk dan melihat apa yang terjadi, Parker keluar dan berkata kepada semua orang, "Tuan dan tuan muda tertua sudah terlalu banyak minum. Kirim mereka ke departemen medis untuk lavage lambung. Ada departemen medis yang sangat canggih, yang dikelola dengan banyak dokter dan perawat top 7x24. Sama seperti rumah sakit kecil, yang secara khusus bertanggung jawab atas masalah kesehatan keluarga Fei." Para pelayan dan pengawal mendengar bahwa Dawson dan Adam telah minum terlalu banyak. Dan mereka sedikit terkejut pada awalnya, tetapi ketika mereka berpikir bahwa Parker, sebagai ahli top, tidak bisa berbohong kepada semua orang, mereka tidak ragu. Sekelompok orang bergegas masuk dengan cepat dan mengirim ayah dan anak itu, yang sedang mabuk dan tidak sadarkan diri, ke bagian medis. Tepat ketika ayah dan anak itu dikirim ke departemen medis, Charlie juga membawa Sarah keluar dari rumah Fei. Setelah kembali ke mobil, Sarah bertanya pada Charlie, "Di mana kita akan makan?" Charlie berkata tanpa berpikir, "Ayo pergi ke Chinatown, ayo pergi ke Paman Chen untuk makan angsa panggang." Bab 4373. Pecinan. Ketika Charlie dan Sarah tiba di restoran angsa panggang Hogan, Hogan sedang sibuk membersihkan diri bersama teman-temannya. Pada saat ini, lama setelah makan siang, tidak ada pelanggan di restoran. Dan Sarah tidak khawatir akan dikenali, hanya memakai topeng. Dan kemudian langsung membawa Charlie ke restoran bersama. Keduanya baru saja berjalan di pintu, sensor pintu berbunyi ding. Mengumumkan kedatangan seorang tamu, pria sibuk itu berkata tanpa mengangkat kepalanya, "Maaf, kami telah menutup makanannya." Charlie tersenyum dan berkata, "Silakan ambilkan kami sesuatu untuk dimakan. Kami berdua belum makan sampai sekarang."
Hogan mendengar suara Charlie, menoleh, dan melihat bahwa dia dan Sarah telah berkumpul. Jadi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bahagia dan berkata sambil tersenyum. Bukankah kalian berdua benar-benar makan sampai saat ini? Sarah meraih lengan Charlie dan berkata dengan anggun, kami benar-benar tidak memiliki Paman Chen. Charlie juga tersenyum berkata, Paman Chen, kami berdua pergi ke keluarga Fei pada siang hari. Awalnya ingin menggosok makanan, tetapi pada akhirnya, itu tidak berhasil. Sarah bergumam tidak puas, kamu harus membiarkan keluarga Fei minum. Dan akhirnya meminumnya, jadi kami sedang tidak ingin makan. Hogan mendengar ini, berkata sambil tersenyum, aduh, sepertinya ada sedikit cerita. Kalian berdua cepatlah ke atas untuk duduk, aku akan menyiapkan makanan untuk kalian berdua. Kemudian kita duduk dan kemudian berbicara dengan saya. Charlie mengangguk dan tersenyum dan berkata, Paman Chen, lalu kami akan naik dan menunggumu. Sarah pun tersenyum dan berkata, Paman Chen, aku ingin makan cumi bakar, dua-duanya. Hogan tertawa dan berkata, oke, kalian pergi ke atas dulu, aku akan bersiap-siap. Charlie dan Sarah menaiki tangga bersama, tapi sebelum mereka mencapai lantai 2. Mereka mendengar ding lain dari pintu, diikuti oleh suara yang agak familiar yang berkata, Bos, 2. Charlie tanpa sadar menghentikan langkahnya. Sedikit berjongkok sedikit, melalui celah di tangga. Sekilas melihat 2 orang yang masuk. Orang yang berbicara adalah pamannya, Marshall. Dan yang berdiri di samping pamannya adalah detektif terkenal Duncan Lee. Namun, Duncan hari ini tidak lagi sama dengan terakhir kali Charlie melihat gayanya. Jenggot seluruh orang berantakan dan dia terlihat sangat tidak tertekuk. Melihat ini, Charlie buru-buru menarik tangan Sarah, keduanya dengan cepat naik ke atas terlebih dahulu. Sarah hanya mengikuti Charlie diam-diam mengukur, juga mengenali Duncan. Tapi dia tidak tahu mengapa Charlie sepertinya sengaja menghindarinya. Buru-buru menurunkan suaranya dan bertanya. Charlie, Anda tidak akan memiliki petunjuk apapun yang harus dipahami oleh Inspektur Lee itu, kan? Charlie melambaikan tangannya, aku tidak menghindarinya, aku menghindari orang di sampingnya. Sarah buru-buru bertanya, siapa orang itu? Charlie mengangkat bahu dan berkata dengan ringan, orang itu adalah pamanku yang hebat. Hah? Sarah bertanya dengan heran, ini pamanmu yang hebat? Kalau begitu, bukankah kita akan menyapa? Charlie menggelengkan kepalanya dan berkata, dia belum tahu situasiku. Sarah berkata dengan bingung, kenapa ah? Kata ayahku, keluarga kakekmu sangat ingin mencari keberadaanmu. Jika kita bisa mendapatkan kenalan kembali, bukankah itu cukup bagus? Charlie menghela napas ringan dan berbicara, lupakan saja. Di sisi lain, ketika Hogan melihat Marshall, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dengan terkejut. Tuan, Anda belum pernah ke sini untuk sementara waktu. Bab 4374. Setelah mengatakan itu, Hogan melihat ke samping Duncan. Pertama tercengang, lalu berkata dengan wajah penuh keterkejutan. Ini seharusnya detektif terkenal Lee, kan? Faktanya, Hogan kurang lebih gugup di hatinya saat ini. Karena malam randal menghilang, dia dan Duncan bertemu di Hotel Wang Fu. Namun, pada saat itu, Hogan, yang mengenakan jas dan dasi. Dicukur khusus, gaya rambut rapi, terlihat seperti paman tampan di masyarakat kelas atas. Dan sekarang celemek ini, gambar pemilik restoran biasa sangat kontras. Jadi dia sengaja mengambil inisiatif untuk mengajukan pertanyaan, berharap untuk memimpin Duncan. Sehingga dia mengira keduanya baru pertama kali bertemu, sehingga dianggap menyerang daripada bertahan. Duncan benar-benar tidak mengenali Hogan saat ini. Dia sedikit terganggu dengan senyum pahit, dengan mencela dirinya sendiri berkata, aku bukan detektif, tapi hanya nama yang sia-sia. Marshall tertawa, bos, Anda tidak peduli padanya, dia terstimulasi. Kita berdua belum makan, kamu seharusnya masih bisa makan, kan? Aku melihat 2 orang muda baru saja masuk. Hogan melihat bahwa Duncan benar-benar tidak mengenalinya, dia merasa lega dan berkata, sebenarnya, kami telah menutup makan, 2 yang kamu lihat barusan adalah anak-anak dari teman lamaku. Mereka juga belum makan siang pada jam selarut ini, aku membiarkan mereka naik ke atas. Hogan berkata, tapi kamu di sini, tentu saja aku tidak bisa membiarkan kalian berdua melakukan perjalanan tanpa hasil. Jadi, kalian berdua duduk di lantai pertama,
beritahu orang-orang apa yang ingin kalian makan, dan aku akan bersiap. Oke. Marshall mengangguk dan tersenyum, kalau begitu terima kasih, bos. Setelah mengatakan itu, dia berkata kepada Duncan. Duncan, silakan duduk dan mencoba angsa panggang ala kanton terbaik di seluruh New York. Duncan memukul bibirnya dan berkata, wah, aku sebenarnya paling ingin minum 2 cangkir sekarang. Setelah mengatakan itu, dia melihat ke lemari anggur kecil di belakang meja restoran dan berkata dengan terkejut. Bos, kamu masih punya 2 potea di sini? Ya. Hogan tersenyum, diimpor dari Cina, apakah Anda ingin mencoba sebotol? Duncan tersenyum riang dan berkata, ya. Mari kita minum 2 botol. Marshall tidak bisa menahan diri untuk tidak menggoda. Kamu minum begitu banyak di siang hari, tidak bekerja sore ini? Duncan menggelengkan kepalanya, ngomong-ngomong, saya tidak dapat menemukan petunjuk apapun. Pergi ke kantor untuk tidur di sore hari. Aku sudah berkeliling selama 2 hari berturut-turut, saatnya untuk tidur. Marshall mengangguk dan berkata dengan santai, baiklah, aku akan minum denganmu. Aku akan pulang dan tidur setelahnya, aku akan kembali ke Los Angeles besok pagi. Duncan terkejut dan bertanya, mengapa kamu pergi begitu cepat? Tidak tinggal di New York selama 2 hari lagi? Marshall melambaikan tangannya dan berkata, aku tidak bisa tinggal lebih lama lagi. Aku harus kembali untuk menemui orang tua itu. Saya sudah kembali dari Cina selama beberapa hari, saya belum kembali. Duncan mengangguk dengan penuh pengertian dan berkata, kalau begitu saatnya untuk kembali dan melihat-lihat. Dan bawalah pesan yang bagus untuk lelaki tua dan wanita tua itu untukku. Mengatakan itu, dia mengingat sesuatu dan menambahkan, tuan tua itu masih harus mengingatku, kan? Marshall mengangguk, ingat kamu. Itu bagus. Pada saat ini, Charlie di lantai 2 merasa seperti sedang ditusuk jarum. Dia tidak ingin ada hubungannya dengan keluarga kakeknya. Tapi kedua kali dia berada di dekat tembok dengan paman buyutnya Marshall. Yang masih membuatnya merasa kurang lebih aneh. Mengatakan itu aneh, tetapi lebih merupakan kontradiksi. Akar kontradiksinya adalah bahwa, di satu sisi, Charlie ingin menghapus semua batasan dengan mereka, menghapus semua ikatan. Namun di sisi lain, mau tak mau ingin naik untuk menyapa. Ngomong-ngomong, tanyakan padanya mengapa keluarga An begitu membenci ayahnya. Selain itu, ia juga ingin menanyakan apakah keluarga An mengetahui alasan sebenarnya mengapa orang tuanya dibunuh. Bab 4375. Sarah, yang duduk di seberang Charlie, melihat ketidaknyamanannya dan mengulurkan tangan untuk memegang tangannya dengan lembut. Mengatakan dengan mata lembut dan suara lembut, Charlie, ada apa denganmu? Charlie berkata dengan santai, tidak apa-apa, aku baik-baik saja. Tidak sama sekali, kata Sarah serius. Apakah kamu merasa paman buyutmu yang duduk di lantai bawah membuatmu tidak nyaman? Semacam. Charlie juga tidak mencoba untuk berani, mengangguk sedikit sebagai pengakuan. Sarah tiba-tiba merasakan sakit hati untuknya. Dia tahu bahwa dia seharusnya tidak melihat Charlie yang sekarang memiliki kekuatan super. Prestasi yang luar biasa, tetapi setelah lebih dari 20 tahun kematian orang tuanya. Dia belum menjalani kehidupan yang memuaskan, jadi di dalam hatinya, tidak dapat dihindari bahwa ada beberapa tempat sensitif. Jadi, dia memegang tangannya dengan keras dan berkata dengan serius. Charlie, jika kamu merasa tidak nyaman tinggal di sini, aku akan meminjamkanmu topeng untuk dipakai, ayo pergi dulu. Charlie tersenyum tipis dan berkata, tidak apa-apa, aku akan membiasakannya sedikit. Pada saat ini, Hogan datang dengan 2 piring-piring. Salah satunya adalah angsa panggang ala kanton yang khas, dan yang lainnya juga piring air asin khasnya. Dia meletakkan piring di depan Charlie dan Sarah, lalu berbisik kepada mereka. Tuan muda Wade, Nona Gu, toko ini memiliki pelanggan tetap. Detektif Cina Duncan juga ada di sini, kalian berdua tidak boleh turun untuk saat ini. Charlie sibuk bertanya, Paman Chen, Duncan tidak mengenalimu, kan? Tidak. Hogan berkata, penampilanku hari itu terlalu berbeda dari biasanya. Selain itu hanya pertemuan sepihak, jadi mungkin sulit baginya untuk mengingatku. Dan aku sengaja mengujinya sekarang, dia benar-benar tidak mengenaliku, jadi seharusnya tidak apa-apa. Bagus. Charlie sedikit lega, dan kemudian bertanya dengan rasa ingin tahu. Paman Chen, apakah Anda tahu pria paruh baya yang datang bersama Duncan?
Hogan berkata, saya sudah mengenalnya sejak lama. Dia telah menjadi pelanggan tetap toko ini. Tapi identitasnya saya benar-benar tidak tahu terlalu baik, dia tidak pernah berbicara, dan saya tidak pernah mengajukan pertanyaan. Mengatakan itu, dia menambahkan, tapi saya kira identitasnya harus sangat menonjol, harus orang dengan latar belakang. Segera setelah itu, Hogan bertanya kepada Charlie, Tuan Muda Wade, apakah Anda mengenal orang itu? Charlie sedikit ragu dalam hatinya, tetapi memutuskan untuk tidak memberitahu Hogan untuk saat ini. Lagi pula, paman pertama ada di bawah. Jika Hogan terlalu terkejut setelah mendengarnya, dia mungkin akan mengungkapkan sesuatu. Jadi, dia tersenyum dan berkata kepada Hogan, aku juga tidak mengenalnya, aku hanya bertanya dengan santai. Paman Chen, kamu bisa turun dulu. Jangan khawatir tentang kami, minta saja orang-orang itu membawakan kami makanan nanti. Hogan melambaikan tangannya. Bagaimana saya bisa melakukan itu? Aku akan membawakanmu hidangan lainnya saat sudah siap, jadi kamu bisa makan dulu. Sekarang, Marshall dan Duncan sudah minum. Hogan, untuk mencegah Duncan mengingat dirinya sendiri, meminta pria itu untuk menyajikan mereka beberapa hidangan terlebih dahulu. Duncan tidak dalam keadaan dan benar-benar tidak menemukan petunjuk apapun. Setelah mereka berdua bertukar gelas, Marshall meletakkan sumpitnya dan bertanya kepada Duncan. Bagaimana perkembangan kasusmu? Apakah ada kemajuan? Duncan menggelengkan kepalanya, lalu melihat lingkungan di sekitarnya. Dan kemudian melihat Hogan dan staf restoran yang sibuk di dalam. Untuk memastikan bahwa mereka tidak bisa mendengarnya, lalu berkata dengan suara bosan. Aku tidak akan berbohong, keluarga Fei benar-benar lebih buruk dari satu generasi. Ketika saya pergi ke keluarga Fei, saya sudah membuatnya sangat jelas. Tapi aku masih diusir, tidak ada yang bisa dikatakan. Marshall menghela nafas, ini mungkin pihak berwenang sering dikatakan bingung. Duncan menghela nafas, hah? Awalnya, saya berpikir bahwa setelah keluarga Fei merasakan krisis, mereka bisa bekerja sama dengan kita, tapi ternyata aku membodohi diriku sendiri. Marshall kemudian berkata, orang mungkin tidak kembali, tapi saya pikir kasusnya masih bisa diselesaikan. Meskipun dalam 3 atau 5 hari tidak dapat diselesaikan, bermain 3 hingga 5 bulan. 3 tahun dan 5 tahun, akan selalu ada waktu untuk mengungkap kebenaran.